atau Saulus lahir di Tarsus, Kilikia. Sekarang ini kira-kira Turki Tengah bagian selatan. Pada tahun 3 Masehi, tahun 3 sekarang 2024, berarti 2021 tahun yang lalu. Dan wafat pada tahun 67 Masehi di kota Roma. Sejarah mengatakan ia mati dengan cara dipenggal kepalanya. Paulus dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu ada golongan-golongannya, dia yang paling keras. Ini Paulus. Jadi Paulus itu masih tergolong muda pada saat itu. Lalu kemudian pemuda yang lain namanya Yesus dari Nazaret. Mulai pelayanan umur 30 tahun dan mati disalibkan pada usia 33,5 tahun. Masih tergolong. Yesus mengguncangkan dunia. Kehadirannya mengguncangkan dunia dan mengubah alur sejarah kehidupan manusia lewat kehidupan dan kematiannya di kayu salib. Lalu kemudian ada seorang muda yang bernama Kaleb bin Yefune. Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa. Dia mengguncangkan bangsa Israel karena pernyataannya. Jadi kalau teman-teman pernah baca cerita tentang Kaleb dan Yosua, masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, masih berputar-putar padang gurun, sudah hampir tiba. Lalu kemudian Musa mengutus 12 orang muda. Dari 12 suku dikirim 1 orang. Jadi ada 12 orang pengintai yang dikirim selama 40 hari mengintai tanah Filistin, tanah Kanaan, terutama Filistin di daerah itu. Dan kita lihat pernyataannya dalam Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30 saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Jadi 12 orang dikirim selama 40 hari mengintai bagaimana keadaannya. Dia harus beri laporan kepada Musa yang mengutus. Kembalilah 12 orang muda ini memberikan laporan. 10 orang itu menyampaikan berita yang negatif. Kota-kotanya berkubu, temboknya tinggi-tinggi. Kalau berkubu tuh kuat, gitu ya, susah untuk dirobohkan. Berperang melawan kerajaan-kerajaan yang ada bentengnya, ada kubunya, itu susah untuk dikalahkan. Tapi kalau ada bangsa yang mungkin zaman dulu ya, tinggal di padang gurun, tidak ada pagar temboknya, maka diserang dari segala penjuru, pasti akan dengan mudah dan sekejap saja. Tapi coba kalahkan, hancurkan benteng Cina misalnya, tembok Cina, susah. Pernah nonton film yang lawannya itu binatang ya? Kalau pernah nonton film Cina tuh diserang oleh binatang yang ada rajanya harus dikalahkan dulu, dimatiin, baru semua binatang itu bisa mati. Diserang dari segala penjuru, dijaga tuh, susah dikalahkan. Kalau perang tuh dirobohin temboknya. Jadi sampaikan itu, tempatnya berkubu, orangnya besar-besar, dan dikatakan orangnya seperti raksasa, dan mereka ditambah-tambahin lagi ceritanya yang negatif. Dan penduduknya makan orang, kanibal. Dan kita seperti belalang, kayak gajah, kita semua ya diinjak Tuhan, kita pasti akan kalah. Ketika mendengar cerita dari 10 orang ini, langsung ciut nyali hati bangsa Israel.
Nanti cerita selanjutnya kata mereka akhirnya pada menangis, begitu. Tapi dua orang itu, salah satunya Kaleb, menyampaikan hal yang sebaliknya. Kalau yang 10 tadi hal yang negatif, sedangkan Kaleb menyampaikan hal yang positif. Tidak, dia tidak menyangkali. Memang benar kotanya berkubu, memang orangnya besar-besar, tapi kita pasti bisa mengalahkan. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub ada bersama dengan kita. Dan mereka pasti akan kita kalah. Jadi 10 orang menyampaikan hal yang negatif, 2 orang menyampaikan hal yang positif. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kita baca berganti-gantian ya, saya ayat 6, nanti semua teman-teman di sini baca ayat 7, 8 saya, 9 teman-teman lagi. Bilangan 14